Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di channel Aji Mas Dayat. Teman-teman, kali ini kita akan belajar membaca atau cara membaca surat Hud ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-42. Surat Hud ayat 41 sampai 42. Teman-teman, kalau teman-teman membuka Al-Quran, kemudian menemukan atau membaca surat Hud ayat 41 sampai 42, kita akan dipertemukan dengan 3 bacaan langsung, teman-teman, yang mungkin dirasa bacaan sulit, bacaan gharib yang harus kita ketahui, teman-teman ya. Yang pertama adalah di kata ini, majroha. Tapi di bawah kata majroha di sini ternyata ada tulisan kecil kalau kita baca imalah. Gitu teman-teman ya. Ini dibaca majroha, tapi di bawahnya ini ada imalah. Kemudian kata sulit yang kedua di surat Hud ayat 41 sampai 42 atau surat ayat 42, di sini ada kata kalimat yang mana ada hamzah, kemudian di bawahnya ada nun kecil ini. Ini gimana cara baca ini, apa? Disebutnya apa? Kemudian yang ketiga adalah di kata yang ini teman-teman ya, di kalimat yang ini. Di sini ada huruf ba tebal, huruf kolkola bertemu dengan huruf mim, huruf gunnah. Ini caranya membacanya gimana? Oke, langsung saja teman-teman, kita praktekkan cara membaca surat Hud ayat yang ke-41 sampai ayat ke-42. Oke, di kalimat yang pertama teman-teman ya, di kata majroha, dan ternyata di bawah kata majroha itu ada kata kecil imalah. Cara membacanya ini ketika kita menemukan imalah, dan ini cuma terdapat di satu tempat saja teman-teman ya. Imalah itu, cara membaca imalah terdapat cuma di satu tempat, yaitu surat Hud ayat 41. Cara membacanya, huruf ro ini yang ada kata imalahnya di bawahnya ini kan aslinya ro, tapi harus kita baca ketika dia imalah harus dibaca atau re. Ini kan ro menjadi re atau sate, seperti itu ya, sate, bukan sate tapi sate ini. Jadi kalau cara membacanya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Bismillahi majriha wa mursaha. Jadi kita baca re di sini teman-teman ya. Baca re. Ingat teman-teman ya, dibacanya re atau sate gitu ya. Sama untuk harokatnya ya dua ketukan kita ngikutin, cuman dibacanya re. Kemudian di kata yang kedua, ya ini di sini ada nun kecil. Ini sudah kita pernah membahas atau sering membahas ya teman-teman ya. Ketika kita menemukan dalam ayat kemudian ada nun kecil di bawah hamzah seperti itu teman-teman ya. Ini kan termasuk cara membaca hamzah wasol ya. Nah, itu ada dinamakan nun kecil itu dinamakan apa teman-teman? Dinamakan nun wikoyah atau nun wasol teman-teman, buat menyambung. Karena kalau ini Quran cetakan Indonesia biasanya ada nun kecil, berbeda dengan Al-Quran cetakan Madinah biasanya tidak ada, cuman tertulis hamzah wasolnya saja. Kalau tertulis hamzah wasol kan susah, bingung. Tapi kalau cetakan Indonesia Departemen Agama, dia sudah dibekali nun kecil namanya nun wikoyah. Cara membacanya berarti nun ini pasti berharokatnya kasroh teman-teman ya. Ya, berharokatnya kasroh. Jadi cara membacanya nun wikoyah memang ada dua, antara di wakof atau di wasol. Ketika di wakof ya, ketika di wakof nantinya nun wikoyah ini tidak berfungsi karena berubah alih fungsi, hamzah wasolnya yang berfungsi menjadi yang berharokat. Tapi kalau disambung ini baru berfungsi nun wikoyahnya. Jadi kalau dibaca wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil, wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Jadi nuhunib itu kalau dibaca wasal teman-teman ya. Jadi itu tentang kalimat yang kedua di surat Hud 41 42. Kemudian kata atau bacaan yang ketiga yaitu di kata ini teman-teman ya, irkab mana. Nah,
Cara membaca gimana? Ini kalau dalam ilmu tajwid, hukum bacaan ketika ada huruf ba sukun bertemu dengan huruf mim, hukum bacaannya adalah idgham mutajannisain. Nah, ini kok dinamakan idgham mutajannisain? Karena di sini ada dua huruf antara ba dan mim mempunyai makhraj yang sama tetapi sifatnya berbeda, teman-teman ya. Makhraj dari huruf ba dan mim ini sama, jadi dari syafatain keluar dari ba, cuman sifatnya beda. Yang satunya ba ini sifatnya qalqalah, yang mim ini sifatnya hunnah. Jadi kalau kita baca ba-nya ini melebur menjadi mim. Jadi kalau kita baca fi ma'zili ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana. Ba ini melebur, teman-teman, yang nggak bisa dibaca ya bunayyarkab ma'ana, nggak boleh. Jadi harus dibaca ya bunayyarkam ma'ana. Jadi itu, teman-teman ya. Jadi di surat Hud 41 ternyata terdapat 3 bacaan gharib yang harus kita ketahui. Jadi di kalimat yang pertama ini majruha atau imalah, kemudian nun wikoyah, nuhun ibnahu, dan yang terakhir mim ba sukun bertemu dengan mim atau dinamakan idgham mutajannisain. Oke, teman-teman, alhamdulillah telah kita pelajari tema kali ini tentang cara membaca surah Hud ayat 41 sampai 42. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa jikalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membantu dengan cara menekan tombol like, subscribe, comment, and share, teman-teman. Akhirul qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.